wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next. Ini dia nomor 10 Institut Teknologi Bandung, Teknik Perminyakan, Point Guard Anton Suteja. Ya, Kabar Bon. gimana kabar lu? Aduh, teriak lagi nomor 10. Udah lama banget. Well, aduh, kan gue udah mendengar nama lu sejak dari kampus. Waktu pertama kali masuk Bandung, ya kan, ditanyain sama tim basket dulu, oh lu anak mana? Anak minyak. Oh lu mesti kenal Anton dong. Anton siapa? Anton, senior lo tuh. Oh iya. Oh, tapi gue gak pernah ketemu sama lo kan di kampus? Enggak. Jadi setelah berapa tahun, akhirnya sampai kesini juga, ketemu juga sama lo. Emang nggak jauh-jauh lah. Gimana bang, apa kabar bang? Baik. Kapan lu kabar, Din? Ke rumah gue lagi? Mencari sesuap nasi lah. Ini kita ketemu di acara Yatmi di almost winter kayak gini. Masih bisa main lu ya? Ya, masih bisa lah dikit-dikit. Aduh, makasih ya, tapi bang udah boleh masuk sini, udah bisa nge-shoot. Aduh, gak masuk. Bau. Lagi bau. Ya, gitulah. Basket. Masih sering main basket bang? Ya, sebelum COVID main, setiap Selasa ada main. Oke. Terus waktu COVID enggak. Sekarang ya main di rumah aja sama anak-anak gitu. Biar tetap gerak ya. Iya. Jadi basket nih bagian dari hidup. Hari-hari udah ya. Basket is my life. Watch it. Udah kayak aja ya. Basketball is life ya. Tapi enggak sih. Sejujurnya basket I cannot give it up loh. You cannot give it up. I cannot give it up. Why Udah can't kayak lifestyle. Oke. Wah, Udah. Nah, lu main basket lah kan dulu kan, jadi iya. nggak tahu apa basket buat lu, tapi buat gua kayak it's everything sometimes, you know. Iya. Sebelum berkeluarga, that's the only thing I have. Iya. Yang nobody can take away from me, you know. Udah, ya, people say passion, tapi lifestyle sih menurut gue sih. Identity. Iya, it's bigger than that. That's bigger than that. Wow. Sesuatu yang gue tahu, they won't let me down. Basketball never let me down. Ngerti gak sih? Ketika lu down, lu harus balik ke sesuatu yang Iya. yang bikin lu naik lagi kan. Itu basket. Booster ya. Ketika lu sukses, lu mau celebrate, gue juga main basket. Okay. Gitu. Ya wow, ada hal lain lah, tapi Iya. ya basket nggak pernah mengecewakan sih. And I learn a lot. I learn everything itu. Kalau sekarang sih bisa dilihat dari sisi basketnya, Iya. dari segi bisnisnya, komersilnya, semua macam-macam lah. Iya. Teamworknya, ya. role-nya, So many aspek ya. so yang many bisa, aspect. Yes. Dipelajarin, Yeah. terus ditranslate gitu ya untuk kerjaan hari-hari ya. Yes. That's so cool. I mean, yeah, you're like one of the legends di ITB dulu kan. Jadi, ya, privilege sih buat bisa ngobrol sama lo sore ini bang. I would like to ask, gue pengen ngobrol banyak hal nih soalnya tentang life, tentang careers, tentang basket, notes, pengalaman lo. Ya, kalau nanti kita ngobrol-ngobrol, boleh ya? It's my privilege, Bon. Mau diwawancara sama Pak Dr. Bona, it's my honor lah. Kapan lagi?
Dokter men, ke rumah gua nih. Dokter Bonaritonga Prakasa. Wah. Gimana? Well, I mean, lo salah satu orang yang memang punya unik gitu kehidupan lo kan, anak basket juga dulu pas di kampus. Yeah. At the same time, salah satu orang yang langsung internasional ya, Yeah. karirnya, dan sekarang udah nggak tahu berapa negara, udah bertahun-tahun di luar. Jadi, I think we can really learn from you. Banyak hal yang bisa kita pingin tahu, at least dari sudut pandang lo, gimana cerita-cerita yang sebelumnya, pendapat lo, opini lo, dan aspirasi gitu ya. Banyak hal yang aku yakin bisa jadi poin banyak buat pembelajaran juga buat audiensnya Yatmi UK nih. Okay, So, I'll try. Yeah, can we go? Yeah, and sure. have maybe a coffee? Yeah, coffee, good. Coffee is a good one. Yes, Alright, man. let's go. Coffee dulu. Kopi dulu bang, terima kasih ya. Enak ya? Yep, perfect in this kind of weather, Aberdeen weather. Sore-sore Drizzling and cold. Damn Ya, cold. actually ini nggak begitu dingin lah, Bon. 14 ya. Mungkin karena less windy aja. Iya, betul. Tapi cuaca lagi friendly lah sekarang di sini. Yeah, so rewind a bit bang, mungkin sebelum bicara tentang basket, because I know you as so many other aspect ya, but really Yeah. for the sake of our event today, Yeah. boleh sedikit cerita nggak bang, who are you in terms of an energy professional? What do you do? Oh, oke. Energy professional. Wah, sekarang gila bahasanya udah energy professional ya. Oke. Ya, I work kerja di energy company. Ya. Saya support upstream. Oke. Oke. Upstream itu hulu ya? Hulu. In the past kita fokus ke oil and gas development, exploration, exploitation. Tapi sekarang kan semenjak tahun lalu energy transition kita jadi energy company. Oke. Jadi role saya itu kalau di perusahaan saya itu ada 3 pillars ya. Nah, saya itu di pillar upstream. Upstream itu tugasnya itu provide cash engine untuk develop energy transition dan juga downstream. Kita berkesinambungan begitu. Oke. Nah, untuk masalah energi sendiri, kita itu lihat apa sih kontribusinya kita ke dunia energi. Karena saya itu di bidang perminyakan, spesialisasinya di bagian drilling and completion. Ya, disitulah saya bisa berbakti dan berkarya. Ya menarik sih, karena ya nanti kita ngobrol lebih dalam. Cuman ya banyak konotasi negatif kali ya, orang-orang usul itu kan. Gitu. Di DNH yang sekarang ya. Ya. Banyak aspek-aspek yang lain tentang perminyakan. Betul. Tapi at the end of the day, as you mentioned, oil and gas itu adalah energy contributor kan, adalah energy provider. Betul. Dan energy provider itu basically energi yang kita pakai sehari-hari buat makan, buat kehidupan lah. Basically ya. Mundane life. Betul. Jadi Bang Anton adalah seorang upstream profesional di bidang drilling dan completion. Ya. Dan correct me if I'm wrong, ini adalah negara keempat abang di Aberdeen, Scotland. Ini adalah negara keempat abang setelah pertama kali mulai bekerja, atau ketiga, atau Kalau untuk tinggal mungkin ini ke berapa ya? Bentar. Satu itu ke 5 apa ke 6 kali ya? Untuk tinggal ya? Udah ke 5 dan ke 6. Tapi untuk masalah bersama keluarga ini kedua. Ya. Yang lain saya masih single ya. I see. Jadi expose sama international professional sejak awal ya, sejak dari awal karir ya. Ya. Wow. Jadi mentality abang itu in a way ya udah sangat internasional ya, I would say. Do you think it's different? Iya, semua orang mungkin berbicara seperti itu, tapi saya tidak menganggap seperti itu. Nggak seperti itu ya? Enggak, saya masih... Karena ada semacam train of thought gitu ya, bahwa orang yang di luar negeri itu memiliki mentalitas yang berbeda dibandingkan sama profesional dalam negeri. Itu mungkin nggak terlalu tepat, bener nggak? I don't know. What do you think? Oke, kalau Bona tanya ke saya sekarang, saya bisa relate balik, kilas balik, lebih bisa berbicara. Bagi saya udah lumayan lama
berkecimpung di dunia dan lumayan lama lah. Tapi kalau saya ingat waktu kurang lebih saya sekitar 4-5 tahun experience lah. Nah itu saya merasa berbeda sekali. Saya merasa orang luar negeri itu wah gitu. Ada masanya. Ada masanya. Tapi begitu ya lagi itu ingat saya 4-5 tahun pulang komplain lah gitu. Oh di Indonesia gini. Ideal sekali gitu. Tapi sekarang ya mungkin semua itu jadi suatu bagian. Jadi dan saya lebih melihat itu sebagai sesuatu yang normal saja. Tidak ada bedanya lah. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Mungkin warnanya, rasanya berbeda, cuman fundamentalnya itu sama aja. I see. Gitu. Well, karena abang tuh kan punya expose sama banyak orang ya di seluruh dunia, mulai dari Asia sampai ke Amerika Selatan, Afrika dan lain-lain. Apalagi udah tinggal di tempat-tempat itu. Abang bisa ngomong seperti ini berarti? Iya, betul. You come from as a first witness ya? Betul. Ya. That being said though, ketika abang bekerja dengan mereka, itu ada feel yang berbeda nggak sih? Ada hal-hal yang membuat abang merasa kayak, wow, emang ada value dalam diversity, ada value dalam different point of view, kebinekaan, kebinekaan. Ya, tentu saja. Ya, memang ada ya, terutama kebudayaan itu penting sekali. Banyak sekali yang saya lihat itu orang tuh fokus sama yang jelek-jeleknya, gitu kan? Kan seperti yang orang bilang lah, kalau kita itu sama yang jelek-jelek gampang sekali ditiru kan. Nah, ketika kita masuk ke terutama negara dunia ketiga, yang dunia luar melihat negara itu kurang baik, kita tuh sudah punya pemikiran yang bias. Dan ketika masuk ke negara itu harus seperti gelas, mesti kosong dulu. Nanti kita bisa lihat mana yang memang ada beberapa hal yang bagus. Ambil contoh ya. Ambil contoh saya di India. Di India saya tuh pernah bertugas di daerah Assam. Di situ tuh daerahnya tuh di perbatasan Nepal, Bangladesh sama India. Kita ngebor di situ kan. Nah di situ tuh orang-orangnya tuh sangat sederhana sekali. Tapi kan sudah saya datang udah dikasih tahu, kok hati-hati nih orang lokalnya jahat gini segala. Udah takut sendiri kan. Turning point saya tuh waktu ketika saya itu ketinggalan bus. Jadi kan itu land rig. Nah land rig, cuman ada karena rignya belum siap, kita masih start up. Ada sebagian nginep di hotel. Nah, saya tuh lembur, terus ketinggalan bus. Terus ada yang menganterin saya pulang pakai bajai. Nah, bayangin nih. Bajai ini bajai yang sama yang ketika bayangkan di Jakarta. Jadi ya enggak. Ya, bentuknya kayak yang di Jakarta gitu kan. Cuman karena saya udah kasih tau hati-hati, orang-orangnya bisa licik dan jahat. Udah gitu saya inget Jakarta yang bajainya itu kotor gitu kan. Campur aduk lah kan. Cuman saya pengen pulang kan. Wah, ternyata itu bajai suaranya kayak Honda Accord gitu. Kayak V6 punya. Bagus banget, mulus banget. Orangnya ramah lagi kan. Dan dari situ lumayan lah, ada sekitar setengah jam lah itu saya naik bajai itu. Di situ saya belajar banyak sekali yang dulu saya diajarin di sekolah tentang kasta itu real. Ada kasta Brahmin apa segala itu real, memang ada. Dan itu kalau saya tidak mengalami itu sendiri, saya menganggap semua orang itu pasti sama kan, orang jahat semua gitu. Itu eye opening lah, itu turning point. Jadi bagaimana saya menghadapi orang yang kastanya itu dari kasta bawah, bagaimana saya menghadapi orang yang kastanya kasta pedagang, itu ada beda sendiri, cara ngomongnya pun berbeda. That's interesting. Dan itu cuma satu snapshot dari cerita lu ya, dari India kan. Sementara lu udah pernah ke entah lah ya, udah nggak tahu berapa puluh negara. Jadi lu udah semacam punya, I don't know, do you think that you have it kayak semacam intuisi ketika berjumpa sama seseorang, maka lo langsung membawa diri lo dengan cara tertentu, seperti yang lo bilang tadi, lo harus bisa beradaptasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang dari culture yang berbeda. Enggak juga sih, Bon. Kalau saya ya menjadi dirinya saya aja. Mungkin budaya timurnya kental.
Jadi orang Indonesianya kental. Jadi kita ya humble aja, apa adanya aja, nggak perlu nunjukin apa ya. Kalau pagi-pagi selamat. Sebetulnya yang saya pelajari di Indonesia itu yang saya bawa sampai sekarang. Oke. Contohnya ya, kalau kita datang, kalau orang Indonesia kan hormat kepada yang lebih tua kan. Iya. Jadi good morning sir, good morning madam, itu selalu saya lakukan itu. Memanggil nama, misalnya Mr. Ritonga gitu kan, itu selalu dilakukan. Nggak perlu yang kayak mentang-mentang saya sama orang bule panggil nama langsung. Iya. Itu selalu saya lakukan. Hey, good morning, good afternoon, Mr. Brown. Mr. this, Mr. that, ya. Iya. Itu ya normal aja gitu. Dan orang-orang pun juga melakukan itu juga kadang-kadang kan. Itu aja intinya, nggak perlu berubah atau menjadi orang lain, nggak perlu. Iya. Ada saatnya yang kamu bilang betul, ada intuisi. Ada saatnya ketika dalam kerjaan, misalnya kita berargumen lah ya, ada pandangan-pandangan saya yang pernah saya alami. Misalnya kita ngomongin kita kan review drawing program misalnya ya. Ada satu kejadian, saya pernah mengalami kalau misalnya stuck pipe terjadi karena mud overweight misalnya gitu kan. Tapi di program itu tidak ditulis sebagai resiko misalnya kan. Nah, mungkin pada saat itu dia belum pernah mengalami itu, dan di negara itu dia tidak pernah menghadapi seperti itu. Dan di situ baru kadang-kadang intuisinya jalan. Oh, bagaimana saya bisa memberikan kalau resiko itu real loh. It happened before. Dan kadang-kadang orang kan nggak mudah percaya, apalagi di negara maju yang notabene jarang ada masalah besar gitu kan. Gitu. Lucu sih, karena aku masih ingat sebulan sebelum COVID aku kena flu biasa aja. Cuman kan di Indonesia kita udah pernah kena semacam yang chicken pox, chicken flu dan lain-lain kan. Jadi kalau ada flu dikit, aku langsung nanya KSE, ada masker nggak? Terus mereka nanya, kita nggak perlu pakai masker di sini. You just don't know. Betul. Ada beberapa hal yang normal di dunia lain tapi tidak normal di dunia sendiri gitu kan. Banyak cerita-cerita ya, cerita lucu. Jadi ingat cerita lucu banyak sekali lah. Kayak pegangan tangan. Di waktu saya di Afrika itu pegangan tangan sama bos itu jalan kaki itu normal. Oh, wow. Ya. Jadi orang kan suka anggap lain kan. Iya. Itu bisa jadi omongan sih itu. Iya. Tapi itu ya itu culture mereka kan. Itu sesuatu yang kita bagaimana ya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, kita harus aware that ada culture itu. Kedua, berarti harus belajar dulu dong. Betul. Jadi emang ada intentional understanding tentang culture di tempat baru ini ya. Iya. Dingin Bon, sekarang Bon. Dingin ya. Temperatur turun sudah. Aduh, tiba-tiba emang Aberdeen nih. Ada satu hal yang menarik banget dari poin yang barusan Bang Anton bilang, bahwa hal-hal yang abang udah pelajari lebih dahulu di Indonesia menjadi semacam resource, menjadi leverage abang untuk bisa perform di global level seperti sekarang. Apa sih yang mungkin kita sebagai orang Indonesia tuh harus bangga, unique point kita itu sebenarnya bisa kita bawa untuk bisa perform di global level seperti Bang Anton. Right. Ini hindsight ya, soalnya lebih gampang untuk looking back. Ketika lu udah ngalamin itu semua, looking back baru sadar. Tapi waktu saya dulu ngalaminnya, terus terang nggak menyadari itu ya. So looking back itu saya merasa itu kita itu orang Indonesia itu ada gift, ada talent tersendiri. Lu bayangin, Indonesia itu kan 3 time zone. Ada 3 loh, ada zona barat, tengah, sama timur kan. Dari situ aja udah kelihatan negara mana coba yang bersaing sama negara kita. Australia mungkin kan. Udah gitu Amerika. Besar sekali loh. Demografinya bagaimana? Demografinya itu juga unik. Suku, ras, antar bangsa semua ada di situ. Jadi dari kecil kita tuh sudah dibiasakan untuk
berhubungan, berinteraksi sama orang-orang yang tidak sama dengan kita. Waktu saya sekolah dulu tuh ya, teman saya tuh dari Sabang sampai Merauke. Agamanya pun semua agama ada di situ. Kristen, Katolik, Islam, Muslim, Hindu, Buddha, semua di situ. Dan kita itu diajarkan di sekolah itu ya, itu dipisahkan. Kita kalau main bola ya tujuannya buat main bola, mau main basket, main musik, sudah terbiasa. Nah, ketika saya keluar negeri, ternyata di dunia luar itu tuh yang di mata saya itu tuh tidak biasa. Oke. Ya. Kemampuan untuk memahami bahwa orang lain itu memiliki perspektif yang mungkin nggak sama saya. Yeah. Dan bagaimana saya bisa mengkalibrasi pemikiran dia dan saya itu sebenarnya sebuah skill juga ya. Betul. Jadi orang tuh kadang-kadang ngelihat ras saja udah lain, berbeda sendiri gitu. Warna kulit udah berbeda sendiri gitu. Yeah. Tapi kalau di Indonesia itu kita sudah terbiasa untuk seperti itu kan? Iya. Tanpa kita sadari loh. Itu menurut saya itu talent yang perlu dibicarakan. Sesuatu yang unik dari negara kita, dan itu sebetulnya sesuatu yang keunggulan positif. Ya. Itu yang saya rasakan itu membuat saya adaptasi sangat mudah. Gitu. Jadi ya orang tuh nggak sadar itu, apalagi orang yang nggak pernah ke Indonesia. Mungkin orang asing kerja di Jakarta, cuma tahu Jakarta, belum pernah ke Papua, belum pernah ke Aceh, belum pernah ke Kalimantan, dia nggak tahu. Tapi untuk orang yang udah pernah ke Indonesia, mungkin dia lebih mengerti. Iya. Tapi berapa banyak sih orang di dunia ini yang pernah ke Indonesia secara Indonesia ya, bukan Bali, bukan Jakarta, atau kota-kota besar gitu kan. Holistik Indonesia gitu kan, mengerti keanekaragamannya itu. Jadi saya merasa, waduh, hebat banget. Lalu saya mikir kan, tahun 1928, orang Indonesia itu bikin Sumpah Pemuda kan. Mereka bisa berpikir seperti itu kan keren abis kan menurut saya. Iya. Bener gak sih? Kok zaman dulu banget udah berpikir kayak gitu kan. Sekarang aja orang Barat baru belajar. Itu yang saya anggap. Kita 1928 ya. Udah begitu. Jadi saya mikir, aduh, jauh. Saya tuh ternyata kita orang Indonesia itu punya sesuatu yang banyak sekali orang negara lain nggak punya. Cuman karena mungkin kita, saya bilangnya soft spoken, kita nggak berani membuka diri, nggak berani berargumentasi, mendengar lebih banyak. Mungkin karena faktor bahasa juga, karena kita kan English bukan first language ya. Bukan. Jadi mungkin kita translate dulu, terus bahasanya makin kesini bahasanya kosakatanya semakin banyak, keren kan, makin nggak direct kan, subtle, sangat halus gitu kan. Dan itu sesuatu yang harus kita banggakan, dan itu sesuatu yang sangat positif dari negara kita. Itu satu aja loh contoh dari banyak hal lain loh. Dan oke, kita kembali lagi deh ke nature dari kerjaannya Bang Anton, which is well engineer, right? Oke. Nah, ini ada hubungannya juga sebenarnya sama apa yang barusan Bang Anton bilang, karena ini sepengetahuan saya, dan feel free untuk expand lagi ya. Well engineer itu kan berinteraksi dengan berbagai macam kontraktor ya. Stakeholder ya. Itu salah satu divisi di mana dia harus berinteraksi dengan mulai dari reservoir engineer, service company, bahkan harus berbicara sama operator yang lain. Di situ juga Abang in a way diharuskan untuk memiliki kemampuan itu, untuk bisa memahami different value from different stakeholders kan. Boleh Abang cerita dikit mungkin nature dari Well's engineer itu seperti apa, dan bagaimana bisa perform sebagai Well's engineer juga? Kita itu sebetulnya itu bahasa simpelnya mungkin bikin jembatan. Iya, kita bikin jembatan. Ada orang membutuhkan energi, lalu ada energi disimpan di perut bumi, kita hubungkan. Nah, itu tugas kita. Kalau engineering kan dibagi dua kan, drilling sama completion kan. Drilling bikin lubang, completion itu memasukkan alat-alat tertentu di dalam lubang supaya produksinya itu optimal. Itu aja. Itu tugasnya seperti itu. Nah,
Kalau yang kamu bilang ya betul juga kan, kita semakin kesini itu tidak semua orang bisa kerjain semuanya karena sangat kompleks. Bikin rumah aja lah, contohnya bikin rumah. Ada homeowner yang punya rumahnya, punya tanah, ada kontraktor, ada arsitek, ada tukang semen, ada tukang genteng. Nah semua itu jadi satu buat bikin rumah. Kurang lebih gitu. Kalau di perminyakan pun mau ngebor tuh harus begitu. Ada rekontraktor, ada service company yang specialize. Lalu di dalam perusahaan minyak sendiri pun ada orang ahli geologi, ahli reservoir, subsurface team, terus ada ahli facility yang ngurusin nanti minyaknya itu optimalnya produksinya berapa, ada teknik produksi, dan semua harus jadi holistic plan, yang field development plan itu kan. Begitu. Jadi ya itu kurang lebih tugasnya seperti itu. Seorang well engineer, yang junior well engineer itu biasanya dia kerjanya itu dikasih satu sumur untuk bikin rencana gimana ngedesain, well design, gimana sumur itu sebaik mungkin. Dalam artian baik itu harganya sesuai budget, budgetnya itu udah dikalibrasi dengan standar perusahaan itu sendiri. Dan juga ya apa kita bilangnya NPT ya, non productive time itu di reduce lah. Selama ini hampir tidak pernah saya melihat satu operasi yang zero, betul-betul zero NPT itu hampir tidak. No such thing as perfect. Ya, no such thing as perfect. Selalu ada aja, mungkin minimum 1, 2, tapi yang kita bisa bikin itu untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi. Misalnya kalau ada rusak di sini, kita bisa kerjain dulu yang lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Secara simple lah ya. Jadi seorang well engineer yang baik itu kalau menurut Bang Anton kriterianya apa? Dia harus paham teknik pemboran dan teknik completion dasar. Itu udah hard skillnya harus paham dulu ya. Lalu dia harus mempunyai kemampuan untuk berargumentasi. Berargumentasi. Ya. Ini interesting nih. Ya, harus punya kemampuan untuk berargumentasi karena ini saya dari sisi oil company lebih mudah karena saya kerja di oil company ya. Abang juga pernah di service company juga. Ya, saya pernah service company. We'll get to that later. Nah, seorang junior engineer itu dia itu biasanya tuh saya lihat cenderung orangnya tuh fresh grade atau 0 sampai 5 tahun pengalaman. Jadi mereka tuh sangat-sangat semangat untuk kerja. Terus dia sangat ideal, ingin menerapkan sesuatu yang baru. Itu seperti itulah. Nah, kalau kamu tidak mempunyai kemampuan berargumentasi, akan sangat sulit untuk memajukan inisiatif kamu. Kenapa begitu? Sekarang begini deh. Di dunia ini, di tahun saya bekerja sekarang, teknologi perminyakan, teknik pengeboran itu nggak terlalu banyak berbeda lah. Reservoir pun nggak terlalu banyak berbeda lah. Semua reference sudah dilakukan. Jadi kalau kamu mau ngebor di lapangan hijau pun, ada kemiripan-kemiripan yang kamu bisa pelajari dari tempat lain. SP paper udah banyak. Apalagi satu perusahaan bisa reference dari sumber mana-mana gitu kan. Jadi kalau kamu mau memajukan sesuatu yang baru, apalagi belum pernah dilakukan, novel, betul-betul baru, ya kamu harus punya data, fakta yang kuat, dan itu kemampuan berargumentasi. Kemampuan berargumentasi di sini bukan debat. Maksudnya seperti ini ya. Persuasi kali ya. Argumentasi dan persuasi. Argumennya harus kuat. Gini. Argumen itu the what. The what. What is your argument? Persuasif itu the how. So kamu punya suatu teknologi baru, di tempat saya bekerja dulu atau di sekolah dulu saya melakukan pengeboran smart completion misalnya. Di negara ini belum pernah ada nih. Belum pernah ada, baru gimana nih kita nih? Kamu punya argumen, punya data yang kuat, lalu bagaimana kamu bisa meyakinkan semua stakeholder kamu kalau itu adalah hal yang paling tepat. Dan di situ, ingat, kau berhubungan sama ahli-ahli di bidangnya. Yang notabene mereka udah ngakuin itu semua. Kamu harus siap, we done that before. It doesn't work. Nah, mau gimana? Dan itu argumennya harus betul-betul kuat, bukan lagi
opinion base, datanya harus jelas. Kenapa di sumur yang ini Iya. harus dilakukan seperti itu? Iya. Harus dijelaskan secara saintifik. Speak with facts ya. Iya, itu seorang engineer yang baik kalau punya itu ya, I think bisa kemanapun bisa masuk lah. Oke. Ya. Berarti kemampuan komunikasi juga penting ya di sini Bang ya. Kemampuan untuk bisa say Yeah. things, articulate things. Ya, tapi it comes with age, experience. Oke. Ya, kalau kamu udah melakukan itu dan karena kamu ada interest, nanti kemampuan berkomunikasinya dengan sendirinya akan berkembang. Oke. Kita itu apa ya, copycat lah. Kalau kamu lihat anak kecil itu ya, ada peribahasa like father like son, like mother like daughter gitu kan. Orang tuh selalu copy. Dan kamu nanti kalau ketemu bos yang kamu suka, mau tidak mau, pasti cara ngomong kamu ikut dia. Iya. Cara berkomunikasi Ya, kamu ya. akan ikut Ya. dia. Ya, I can feel that. Kan berkembang, terus berkembang. Ya. Ya, I feel you. Olahraga pun begitu juga kan. Kita mencoba emulasi seseorang Betul, yang kita betul. favoritin ya. Iya. Dan dari situ kita berkembang, kita belajar. Ya, itu yang nggak boleh lupa ya. Yang itu paling penting sih, belajar terus. So, let's say Bang Anton sekarang dengan knowledge yang udah dimiliki dengan segala macam experience seluruh dunia, flashback ke Bang Anton waktu masih di kampus, waktu masih di mahasiswa nih. Aduh, oke. Now, you have this knowledge, right? If you can tell yourself In the past, in the past, oke. knowing the things that you know right now, apa yang bakal Abang bilang sama Bang Anton yang dulu? Saya masuk mesin waktu, mesin waktu Doraemon, terus ketemu sama waktu Bang saya Anton masih di kampus. Masih di misalkan. kampus dulu kan? Iya. Atau Bang Anton masih di junior engineer. What would you say to him? I will say, put your heart and soul to whatever you do. Wah. Itu aja. Yang saya ingat dulu itu kadang-kadang kita melakukan sesuatu demi nilai. Yang penting dapat nilai, udah. Latihan, sekedar latihan supaya masuk tim, saya harus latihan datang gitu. Main basket nih ya, kontes ya. Main basket, datang latihan gitu kan. Terus kalau lagi meeting dulu himpunan gitu kan, datang cuman memenuhi quorum gitu kan. Ya, put your heart and soul, understand why you have to be there. Karena dengan ketika kamu melakukan itu sepenuh hati, ketika gagal, you have no regrets. Kamu bakal sedih, udah pasti kalau orang gagal sedih kan. Tapi pasti kamu akan belajar. Jangan sampai kalau ketika kita down, gagal, I should have done that. Gue harus melakukan ini. Itu kan regret ya. Iya. Kenapa gue nggak ngelakuin ini? more gitu ya. Iya. Maksudnya ya. Lebih bagus, I've done my best. Tapi apa boleh buat? Nah, dari situ untuk ke depannya itu pasti lebih susah mikirnya kan. What did I do wrong? Iya. Lebih susah kan? Iya. Tapi I've done my best. Nah, dari situ boleh terlihat apakah situasinya, circumstancesnya, dan itu bakal lebih fulfilling ya. Oke. Dan lu bisa move on jadinya kan. I've done my best, Iya. but it's fail. Ya udahlah. Mungkin it's not my time. Maybe it wasn't me, it's them. Ya udah kita move on. But I've done my best. Yeah. Personally, I've done my Yeah, best. yeah. Interview, I've done my best. Kerja praktek, I've done my best. Do your best. Put your heart and soul. Yeah. But that comes with the consequence. You will even fail more, right? Like talking about kalau udah kasih heart and soul, in a way you're exposed. Ketika fail tuh akan lebih sakit. Ya, No? ya. Kayak mungkin Yeah. pas lagi tanding basket dulu mungkin Kalah. dan kalahnya itu lebih sakit karena udah kasih hati buat nih pertandingan. Ya. Tapi kan, ya oke, ya. You're right. How Right. do you like compensate between this heartbreak and still putting your heart and soul there? Ya, gue tahu jawabannya. Tapi gue mau kasih anekdot sedikit. Oke. Ini kan ceritanya gue ke masa lalu kan ya. Ceritanya ya.
Karena gue bakal tahu apa yang terjadi selanjutnya gitu kan. Tapi gue bilang ke si Anton kecil ini, ya udah. Nah, bagusnya lagi di Indonesia itu pendidikan agama, kita negara beragama kan. Iya. Kita tuh punya spiritual journey juga. Gitu. Kadang-kadang memang sebelum lu bisa mendaki yang lebih jauh, lu harus jatuh dulu gitu. Namanya juga kan berbukit-bukit. Nah, ketika kau gagal, kau kalah, ada hikmahnya, dan mau mencoba lagi, mengulangi apa susahnya lagi, dan nanti berhasil, itu hasilnya lebih fulfilling, lebih gimana ya, lebih berasa lah. Karena setelah sekarang itu di dunia kerja itu ya, apa segala itu ya, nggak ada yang namanya itu juara cuman sekali. Di orang kerja, nih sekolah ya, sekolah kan 6 tahun SD, terus 6 tahun SMP, SMA, kuliah 4-5 tahun, S2, nanti S3, jelas milestone-nya, dap. Dan achievement-nya juga jelas, dap. Kan? Raport apa, nilai. You always create something new, ya kan? Olahraga pun jelas, kompetisi, menang, and then main, menang. Nah, ketika gagal, kan lu harus ngulang semua itu. Ketika menang, lu harus ngulang lagi seperti itu. Di kerja pun harus seperti itu. Kalau kau udah terbiasa untuk seperti itu, you have no problem mengatasi kebosanan di kerja. Because you know it's your passion. Right? You fail, you try again. You fail, you try again. Karena di kerjaan pun begitu. You succeed, you try again. You succeed, you try again. Bukan berarti lu ngebor, best in class, cost-nya minimum, that's it, done. You still do it again. You still do it again. I see. You still do it again. Dan state of mind-nya itu, mentalnya tuh harus betul-betul kuat untuk menghadapi itu semua. Dan ketika kau kalah, lalu kau berani untuk mencoba lagi, put double the effort, itu sesuatu yang pelajaran hidup yang kayaknya nggak bakal ada orang yang bisa ngajarin deh. Mesti dari sendiri deh itu. Experience ya. Memang saat itu lu down gitu kan, aduh, gimana ya, gue udah coba ya. Tapi kan kalau lu bisa move on, gak baper, ulang lagi, lu bakal, that's how life is gonna be. In a way, it feels like that failure, that heartbreak is essential. Yeah. If you don't have that failures, you don't learn something out of it. Yeah. It's part of the ingredients. Of course. Yeah, always like that, of course. Failure itu kan sukses yang tertunda, orang udah bilang begitu kan. Ya, tapi kita juga tidak berharap itu sebagai fail kan. Iya, Gitu I mean, kan? kita nggak bakal berusaha luar biasa hanya untuk fail, right? Tapi based on what I know now, setelah yang saya alamin sekarang, kalau kamu memang put your heart and soul into it, the whole universe will help. Kita tuh nggak sendiri lah. Kita tuh ada orang tua, kita tuh ada teman, keluarga, kolik, teman kerja semua. Kalau kamu intensinya baik, itu hasilnya pasti, buahnya pasti baik. Ya jadi, ya selalu put your heart and soul into it. Very good. Wow. Deep, susah deh. Very deep, ya. Thinking what? I didn't expect to be this deep, tapi ya, that's good. Ini agak random sih, yang flow-nya agak gak nyambung. Ini mungkin tadi bakal jadi ending ya, tapi let me trace back again, karena selama perjalanan ngobrol kita tadi, Abang mentions juga tentang speaking from a operator, speaking from oil company person. Kamu harus punya kemampuan berargumentasi tadi kan, dan ini dan itu. Tapi setauku Abang kan standar startnya kan mulai dari service company, right? Kemudian menjadi operator, dan ini sebenarnya cukup templates yang mirip untuk yang banyak lah, templates yang banyak ditiru sama banyak orang juga. Opini Bang Anton sama how do you string your career? Pasti kan ntar ada orang-orang di sini yang dengerin start dari operator dulu apa start dari service company dulu ya.
Oh, oke. Apa menurut abang yang in hindsight leverage dari start dari service company dulu kemudian jadi all company dulu, atau menurut abang ketika ngelihat teman yang start dari all company langsung, atau bahkan orang yang all the times di service company karir menjadi VP dan lain-lain. Oke. How do you look at those options? Based on what I know now. Sure. Oke. Kalau start di Bahkan akademis juga ya kalau mau dimasukin juga ya. Oke. Always. Biasanya, not always lah, tapi biasanya orang yang start dari operator itu akan ahli tentang reservoirnya. Bukan masalah teknik reservoir, tapi ngebornya kalau misalnya di lapangan A, start dari operator, dia bakal ahli tentang lapangan A. Sumber mana yang paling bagus, sumber mana yang ini, pokoknya tentang itu aja. Si lapangan itu sendiri. Tapi kalau start dari service company, dia bakal ahli di bidang itu. Kalau start dari baroid, tentang fluid, pasti ahli tentang fluid. Aplikasinya di lapangan manapun. Jadi dia bakal mencari beberapa titik parameter. Kalau kita dihubungi ya, misalnya mau ngerjain di lapangan A, dia ahli baroid, dia pasti cari referensi apa yang udah ada, apa yang mirip sama lapangan A, lalu dihubungin. Tapi orang yang dari lapangan A, oh we've done that before, it's fail. Nah, itu pokoknya bedanya di situ. Nggak ada nggak ada mana yang lebih baik. Ya, nggak ada mana yang lebih baik, tidak ada. Yang ada itu kamu harus paham apa yang terjadi kalau kamu start dari operator, apa yang kamu start dari service company. Service company kan provide service, jadi sales. Kalau company itu jadi client, sama bertanggung jawab secara kepada pemerintah. Kalau misalnya dia ada hubungan dengan pemerintah atau terhadap investor kalau di negara yang royalty system gitu kan. Nah, itu harus sadar dulu perannya seperti itu. Peran mana yang sesuai sama karakter hidup kamu. Gitu. Saya start dari service company karena saya suka sales. Saya suka dagang. Bang Anton, kita sempat tadi diskusi tentang wells engineering, tentang performance. Tapi categorically, wells engineer itu adalah seorang oil and gas profesional. Oil and gas profesional itu at essence is an energy professional, right? Ya. Dan Bang Anton tadi juga sempat menjelaskan peran upstream, particularly yang abang kerjain sekarang, dalam posisinya untuk menyambungkan ke energy transitions juga. Boleh dielaborasi sedikit tentang how pekerjaan yang abang lakukan sekarang ini bisa tail up sama rencana besar yang ada di dunia saat ini. Ini hot nih, ini hot topic nih. Hot from the boat. Right, kita bikin konteks dulu ya. Terserah. Ini gue percaya nih, ya. Tapi gue bukan ahli di bidangnya. Tapi gue percaya kalau dunia itu semakin panas, kenaikan global average temperature in the world itu naik, itu karena ada berlebihan greenhouse gases emission. So you think that's a fact? That's a fact. Ya, buktinya si es mencair, air naik, apa segala itu it's happening. Jadi bumi itu semakin panas. Itu konteks, tapi saya bukan ahlinya, itu saya ambil sebagai ya itu buktinya dulu itu. What can we do buat menjaga supaya bumi itu nggak naik terus temperaturnya, average temperature nggak naik. Si Paris Agreement kan bilang apa, 1 derajat apa 1,5 derajat kan per year kan. Gimana kita stop itu? Nah, salah satunya itu ya cleaner operations, cleaner energy, yang energi yang kita pakai itu berusaha untuk emisinya itu sekecil mungkin. Tapi untuk mencapai itu stop and we move on, nggak bisa begitu, karena yang saya tahu sampai saat ini hydrocarbon itu masih energi provider yang paling murah. Kendaraan bermotor murah holistik ya. Iya, murah dalam arti konsumen.
dalam segi storage-nya, dalam segi teknologinya, udah mature teknologinya, udah bisa dimonetize dengan baik. Mobil misalnya, untuk dari mobil yang pakai solar, bensin, sama mobil listrik masih ada phase, masih belum terlalu mature. Nggak semua orang punya mobil listrik. Nah, contohnya misalnya walaupun kamu mau mobil listrik tapi kamu tinggal di apartemen, bagaimana solusinya? Jadi kan nggak bisa kamu tinggal di apartemen lantai 50, apa kamu running kabel, bagaimana? Itu yang belum matang lah. Itu contohnya. Nah, energi company tempat saya bekerja itu ya kita percaya itu, terus kita fokus gimana caranya biar apa role kita. Nah, upstream itu cash engine. Kita itu berusaha untuk menyediakan funding untuk energy transition, untuk mengembangkan yang sekarang lagi hot topic kan, carbon capture storage, wind power, terus ada apa lagi tuh, hydrogen. Tapi yang berhubungan sama engineering lebih ke misalnya contohnya CCUS. Itu linknya. Di tengahnya ada transition di mana apa yang kita lakukan bisa mencapai si goalnya itu. Itu yang menurut saya kita harus percaya dulu. That is a problem. Ya, karena tanpa kita tahu problemnya, kita nggak bisa solve problem. At the moment, I don't know how to solve the problem. At least I know what's the problem. Jadi kita bisa bicara itu dulu. Kita harus identifikasi masalah untuk bisa mencari solusinya dari masalah itu sendiri ya. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, solusi apa ini? Masalah itu is a fact, and at least know the fact, dan saat ini mencoba untuk mengiterasi masalah itu. Betul. Dengan Itu solusi yang mungkin. Ya, banyak sekali ahli-ahli di dunia ini yang berbicara, masih belajar. Kita mesti kritis. Kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang ada udang di balik batunya. Ya kan? Selalu ada begitu kan? Tapi itu bicara sehari-hari lah. Tapi kalau untuk di bidang saya, drilling, well completions, what can we do? Contohnya, saya ambil contoh aja NPT, non-productive time. Oke. Kalau kita bisa ngebor efektif lah, anggaplah NPT-nya reduce dari 10 ke 5%. Berarti kita kan yang biasa kita lapor itu money save 5%, waktu save 5%. Kita nggak pernah lapor emisi yang bisa kita save dari 5% itu apa. Nah, sekarang kita mulai melakukan itu. Karena sebelum kita yang tadi itu kan, bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu dengan cara kita ngerti dulu metriknya apa. Berapakah emisi yang kita keluarkan? Ada sesuatu yang terukur. Itu kan jelas. Dan saat ini implementasi barunya adalah menggunakan emisi sebagai salah satu matriks untuk mengukur efisiensi dari sebuah operation. Gitu ya. Karena kita kan journey. Kamu tahu dari mana yang kamu lakukan itu menjadi lebih baik. Salah satunya ya ukuran itu, jelas ukurannya. Kalau kita nggak ukur, ya gimana ya, kualitatif jadinya kan. Kualitatif lebih condong ke subjektif, nanti ada bias. Sementara kalau kuantitatif itu jelas terukur dan objektif jadinya. Itu yang menurut saya itu penting dan saya percaya itu. Dan ada semacam how to-nya, Bang, untuk mencapai itu. At least dalam opini Abang saat ini, bagaimana kita bisa membuat matriks yang tadi itu bisa menjadi lebih baik dalam konteks operations? Itu selalu selalu diperbaiki ya. Tapi yang sudah pasti itu sekarang udah ada yang namanya scope 1, scope 2 sama scope 3. Scope 1 emission itu emisi yang keluar dari yang kita gunakan sekaligus, direct emission. Contohnya pemakaian solar untuk membangkitkan tenaga di rig. Kita tahu solar yang kita pakai berapa, kita tahu solar yang kita bakar berapa. Solar di sini diesel atau solar? Diesel, ya. Diesel Diesel. Karena kan rig kan kebanyakan sekarang banyak masih pakai diesel power kan. Jadi kita tahu emisinya berapa yang dibuang. Nah,
Kalau itu berkurang berarti emisinya berkurang. Bagaimana caranya itu yang masih dipelajari dan digodok setiap hari. Begitu. Wow, oke. Tadi sempat ngobrol juga tentang cash flow dari upstream untuk mempercepat lah, mengakselerasi transactions, right? Ini mungkin sedikit nge-push dikit ya sama yang barusan Abang bilang. Bukannya kalau dengan memiliki cash flow itu orang gravitated untuk tetap melakukan itu. In a way, kalau udah tahu di sini makes money, why don't we just keep doing the same thing instead of doing other things? Right. How do you reconcile that? Right. Let's come back. Awal mula why people do something. The big why. I believe my company and I believe myself juga, the way the company move on dan bergerak itu tujuannya bukan cari uang. Dia punya a bigger purpose dari financial itu sendiri. It has to be profitable, yes, karena butuh uang untuk mencapai si goal itu. Nah, tujuannya itu kalau kita itu kan powering progress, kita mau menurunkan membantu dunia untuk mengurangi kenaikan temperatur rata-rata di bumi. Tapi kita butuh duit, karena kita butuh belajar tentang bagaimana teknologi baru ini. Jadi jelas uangnya dipakai untuk itu. Bukan ultimate objective ya. Uang bukan ultimate objective. Itu dari sisi perusahaan. Tapi Bon ingat juga dong Bon ya, yang namanya perusahaan kan butuh investor. Pasti. Nah itulah yang kadang-kadang suka salah kaprah. Itu tugas kita, bagaimana kita menjelaskan kepada investor ketika mereka menanamkan uangnya ke kita jelaskan kita uangnya untuk apa, dan bukan berarti bakal quick return. Kalau ada quick return pun bukan berarti, misalnya harga minyak naik nih, prediksi yield gain 8%, tapi harga minyak naiknya tinggi sekali, kok gue nggak dapat lebih. Mereka harus paham itu, karena kita tuh ada tujuan yang lain, yang lebih besar. Dan itu menyangkut hemat hidup orang banyak. Itu yang harus kita pahami itu dulu. Cukup revealing buat saya sih sebenarnya, karena kadang orang selalu berpikir bahwa company itu in a way sangat money oriented ya. Padahal sebenarnya money itu sebenarnya objektif nomor kesekian, ultimate objektifnya itu adalah mungkin energi, provider, membuat orang yang belum dapat energi bisa mendapatkan energi. Bisa, at least kayak sekarang musim dingin, kedinginan, orang pada mencari gas, ada gas yang available. Harus berhati-hati sekali untuk ngomongin komersial dan masalah uang ini, harus hati-hati. Very sensitive. Konteksnya harus betul-betul jelas. Dan harus dihilangkan secara sentimen, semuanya itu harus dikurangkan. Karena masih banyak di dunia ini orang tuh tidak berkecukupan. Mungkin orang lihat kita ngomongin kayak gini, sok tahu kita gimana gitu kan. Tapi kita ngomongin sesuatu yang lebih besar untuk 5-10 tahun ke depan. Tapi di dunia ini ada orang yang masih mikir, kita mau makan apa? Kita apa makan? Kalau kita ngomong misalnya, kita mau makan apa? Ada di orang-orang yang mikir, kita makan nggak ya hari ini? Orang-orang seperti inilah yang harus berhati-hati berbicara masalah sensitif seperti ini, karena belum tentu mereka bisa hidup. Itu kalau ngomongin masalah keuangan, komersil, profitability, itu banyak sekali read in between the lines-nya. Dan saya sangat berhati-hati berbicara sama siapa. Kalau sekedar ngomong ngopi ya ini oke. Tapi kalau kita mau berdiskusi, berargumen, mencari ilmu baru, kita harus understand konteksnya apa, lingkupnya apa. Let's focus on that. Kalau enggak, nanti bisa jadi debat kusir, malah bisa jadi dipolitisir gitu kan. Nah itu sensitif sekali. Bahaya itu. It's a very good point. Apalagi ini sekarang musim dingin ya, kedinginan.
kemarin ngobrol sama orang yang notabene ketemu di jalan gitu kan, ngobrol di jalan, homeless, yang mereka inginkan tuh cukup biar dapat pemanas. Iya. Pemanas aja tuh udah sebuah hal yang sangat tangible buat mereka. Betul. Ya. Kebutuhan primer lah buat mereka kan. Iya, kebutuhan primer sekali ya. Energi memanas gitu-gitu. Jadi ya, I mean in a way, ya operator oil and gas di sini adalah provider langsung untuk mereka bisa mendapatkan yang esensi itu kan, primer needs mereka gitu, untuk bisa mendapatkan pemanas, gas, at least untuk bisa bertahan di musim dingin ini. Iya. So, kebetulan nih kita lagi hangat-hangatnya ada climate change conference kan minggu depan di Glasgow. Oke, COP26. Dan Indonesia menjadi salah satu pemain di situ ya, bisa dibilang ya, salah kontributor. Kalau dari segi harapannya Bang Anton tuh untuk orang kita sebagai Indonesia, how do we play a role in this endeavor? Aset number one, saya berharap kita maju ke dunia internasional itu tahu apa aset kita. Oke. Dari segi resource, apa yang kita punya. Saya tahu masalah perminyakan asetnya. Beberapa potensi reservoir bisa jadi storage misalnya. Bagaimana dengan geothermal, bagaimana dengan angin, air, kita negara maritim, hydrogen, itu apa kita punya resource, kita harus tahu. Lalu komitmen apa yang bisa dibantu untuk mengembangkan itu semua. Kita di tropis, berarti sinar matahari pasti ada lah banyak gitu kan. Bagaimana kita bisa mengembangkan itu semua diseimbangkan dengan fossil fuel, hydrocarbon, yang gas dan minyak yang juga terus berkesinambungan. Karena kita nggak bisa besok matiin aja kepala sumurnya, nggak bisa produksi gitu kan. Kadang-kadang ada lebih mahal untuk startup daripada untuk hanya untuk memulai aja lebih mahal gitu ya. Costnya. Ya itu harapan saya, dan itu satu. Kedua, bisa balik ke menceritakan ke rakyat Indonesia sendiri apa sih upaya negara kita itu untuk role-nya tuh apa sih Indonesia di dunia ini, terutama dalam climate change ini. Kita tuh role-nya tuh seberapa pentingnya sih? Itu penting sekali kan. Kalau nggak salah Kalimantan itu kan salah satu pulau terbesar di dunia. Hutannya pun lumayan besar kan. Itu kan juga role. Bagaimana kita bisa menggunakan itu? Itu menurut saya sangat penting sekali sih. Mungkin itu yang kayaknya belum nyampe ya. Kayak kita sendiri, mungkin opini pribadi saya aja mungkin ya. Sebagai orang Indonesia, how can I contribute, dan sebagai orang Indonesia yang memang juga punya aset begitu banyak, di mana sih letak kita gitu ya, di mana posisi kita. Kalau main basket kan kita tahu tuh, sebagai center kita mesti bermain seperti apa, sebagai point guard kita bermain seperti apa, dan kita sebagai Indonesia juga perlu tahu untuk di mana kita harus bermain, di mana kita harus memanage aset kita. Betul. Dan mengembangkannya dengan konteks yang lebih besar di endeavor untuk climate change ini. Kalau seru nih kalau udah ngomongin basket, otak gue langsung mikir. Lu ngomongin main center, gue mikirnya gini. Point guard ya? Ya, gue mikirnya gini. Gue mikirnya sebagai pribadi pribadi Anton, kita harus sadar dulu kompetensi kita di mana. Kita tahu kita punya gap nggak sih untuk tentang si energi transisi, tentang climate change, lalu apa yang kita bisa lakukan terhadap kerjaan kita. Sama kayak kita main basket, kita skillnya segimana sih? Lu bisa besok mau main di NBA langsung atau enggak? Enggak lah. Contohnya seperti itu, kita main di lapangan yang kita punya dulu. We have to be the best in our place dulu.
kita cuci dulu, lu di perusahaan lu, gua di perusahaan gua. Kita udah ahli, barulah kita mencoba untuk keluar. Tapi kita punya standar pengertian dulu. Dan kalau memang kita bisa membantu, bisa menjadi apa ya, kayak nambah suara, kenapa enggak? Karena kita punya power loh, Bud. Oke. Dengan kita di luar negeri, kadang-kadang tuh kalau kita berbicara tuh ya, itu bisa diartikan sebagai sabda loh. Bukannya saya gimana ya, tapi kadang-kadang tuh ini konteks keluarga aja ya. Kalau misalnya kita berbicara, oh ya ini si Anton ngomong gini gitu kan, itu tuh carry some weight, Carry some authority. iya, carry some authority. Alangkah baiknya kalau kita itu juga didasari dengan ilmu yang kuat, fakta-fakta yang jelas. Gak perlu tahu hasilnya apa, yang penting kita bisa bikin mereka aware problemnya ini loh. Jangan apa namanya, kita kadang-kadang suka loncat langsung ke solusi kan. Itu biarin lah, solusinya kita cari bersama-sama, gotong royong. Nanti hasilnya pasti lebih baik. Karena kadang-kadang sebagai manusia kita suka apa, kita bisa lihat apa yang di depan kita kan. Sementara Bona bisa lihat apa yang di belakang saya. Kalau kita berkolaborasi, solusinya pasti lebih solid. Memang kadang-kadang untuk mengeluarkan solusi sendiri dan kerja kelompok bisa lebih lama, tapi biasanya akan lebih baik. Wow. Ya mirip main basket lah. It's a teamwork, man. Analoginya memang jadi pas gitu sekarang. Kalau kita mencoba untuk melakukan role yang lain malah nggak bagus juga kan. Sebagai seorang point guard yang punya kemampuan untuk dribble, ya sebaiknya dribble, jangan main di bawah. Karena kalau main di bawah pasti kalah reboundnya nanti. Sama lah kalau main center, main keluar, jadi kalah nanti dribblenya. Knowing our asset first, knowing our potential first, and then do the best out of it, right? And lihat what we have. Siapa tim lu? Nah ini sebagai point guard ini paling harus membaca ya. Harus membaca siapa lawan, siapa kita ya. Itu kayaknya advantage-nya point guard sih memang. Udah dididik ya dari udah cari, udah gimana menggunakan kemampuan orang yang terbaik dipakai semua gitu ya. Kan playmaker kan, intuisinya kan gitu kan. Kalau main 5 itu lebih kepada bapaknya anak-anak gitu kan. Jagain anak-anak. Ikut aja apa kata gue gitu ya. Anyway gitu lah. Tapi dia menjaga supaya ada palangnya gitu kan. Ada yang tapi joking aside, that's true. Kalau kita udah tahu role kita, udah tahu kemampuan kita, lebih nyaman lah, lebih nyaman. Walaupun kita mau maju pun kita tahu dengan kekurangan kita bawa backup, lebih enak majunya. Nggak hajar aja gitu kan, langsung maju aja. Ini hal yang kita balik lagi sama pertanyaan di awal banget. Ini salah satu hal yang abang pelajari nggak dari basket untuk bisa translate ini? No, well, not directly. Tapi karena sudah mengalami semua itu, bisa dengan gampang dijelaskan. Karena ada beberapa hal susah untuk dijelaskan. Tapi karena kamu pemain basket mungkin lebih ngerti kan jadinya. Karena menurut saya itu knowledge itu ilmu itu kalau bisa disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana itu lebih punya impact. Karena kita bertugas untuk memberikan awareness saja. Kita bisa kasih solusi yang kita tahu saat itu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu solusinya, ya setidaknya kita bisa kasih awareness aja, biar mereka pun tahu. Gitu. Mungkin terakhir nih, harapan abang ke depan. Waduh,
harapan apa dulu nih? Untuk IATMI UK, apa yang abang inginkan dari abang IATMI UK? Apa yang kira-kira IATMI UK bisa kita kontribusikan untuk professional network energi profesional seperti Bang Anton? Saya berharap IATMI UK menjadi sebuah wadah di mana semua ahli-ahli berkumpul. Nggak cuman ahli yang di bidang teknik perminyakan, tapi ahli-ahli yang punya interest sama perminyakan Atau energi? As general. As general. Di situ kita bisa saling berbagi, dalam artian berbagi awareness, lalu kita bedah, lalu kita diskusikan. Siapa tahu 1-2 topik, 1-2 tema bisa dibawa pulang ke Indonesia, bisa diterapkan sebagai sebuah policy, sebuah kebijakan. Itu kan alangkah baiknya. Kita kan di Inggris lebih tua memang negara ini, jadi kita bisa belajar dari yang tua ke Indonesia yang masih muda itu kan. Indonesia belum 100 tahun umurnya kan. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Kita copy paste modified. Apa yang kita bisa pelajari kita terapkan. Karena itu tujuan manusia biasanya seperti itu. Itu harapan saya, dan sukses terus lah IATMI UK. Oke, Bang. Oke, terima kasih banyak buat waktunya di tempat yang luar biasa cantik ini, dan dua daerah yang luar biasa dingin ini juga. Ini udah mulai winter ya. Sip lah kalau gitu. Oke. Thank you Bang Anton. Yuk, sip. I'll see you around. Sure. And cut.